Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metafor You, kembali lagi dengan saya di channel Metaforsec. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada yang sakit, semoga penyakitnya bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala serta berikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita bisa nge-secure lagi nih. Jadi kita akan mempelajari teknik defensif lagi, yaitu dari sisi portnya sekarang ya. Kemarin kita udah belajar ya cara nge-secure web server. Kita mencoba meminimalisir DDoS ya di video kemarin. Di sini kita akan spesifik belajar bagaimana cara kita bisa nge-secure port. Bisa port apapun ya. Mau port FTP, port SSH, MySQL, SMTP dan sebagainya itu bisa kita protect. Dan itu rules kita bisa custom sih. Dan nanti saya juga akan ngajarin teman-teman gimana cara nge-protect ya. Mau port apapun bisa di-protect lah ya intinya. Tapi pada video kali ini kita akan coba nge-protect port SSH dan port FTP dulu ya. Goalnya kita nge-protect dua itu. Oke, sekarang saya akan coba ngasih teman-teman dulu tools apa yang akan kita pakai pada video kali ini. Tools yang akan saya pakai itu namanya adalah Fail2Ban. Kita akan langsung install aja. Di sini saya coba install pakai Ubuntu. Teman-teman mau pakai distro lain kayak Kali Linux dan lain sebagainya itu bisa ya aman-aman aja. Pertama, teman-teman bisa update repository dulu untuk ini ya, biar repository-nya terupgrade ke versi yang paling baru. Karena kalau misal Fail2Ban-nya unable to locate itu biasanya itu gara-gara belum diupdate ya. Kalau udah, teman-teman bisa install Fail2Ban-nya dengan cara sudo pt install Fail2Ban. Nah, di sini gara-gara saya udah install, jadi dia prosesnya nggak lama-lama banget ya. Ini tergantung juga sih. Nanti kalau teman-teman baru install, biasanya prosesnya akan lebih lama sedikit. Oke, seperti yang saya bilang tadi, goal saya pada video kali ini itu adalah ingin nge-protect port SSH dan port FTP yang terdapat pada server Ubuntu ini. Caranya bagaimana? Yaitu kita akan coba nge-scan dulu ya, pakai Windows nih. Udah nyiapin Windows yang udah saya download Nmap juga, jadi saya bisa nge-scan dari Windows. Saya akan coba nge-scan IP-nya si Ubuntu. Di sini saya ifconfig dan ini adalah IP-nya si Ubuntu. Bisa Nmap dengan cara nmap -sv dan IP-nya. -sv berarti dia akan ngedetect portnya dan teknologi yang dipakai. Kita bisa tunggu aja sampai proses Nmap selesai. Proses Nmap dari Windows ya. Saya nge-scan lewat Windows. Jadi nanti Windows ini akan berperan sebagai attacker lah ya. Nah, bisa dilihat di sini ada dua port terbuka, yaitu port FTP dan juga port SSH. Oke, di sini gara-gara saya belum nge-custom ini pakai firewall apapun, belum dikasih Fail2Ban, jadi harusnya saya melakukan brute force itu pasti akan inilah ya. Pasti akan dikasih masuk terus lah. Meskipun kita udah melakukan percobaan login berkali-kali dan semuanya salah, itu tetap dikasih masuk lah ya. Contohnya kita ngatasin deh di SSH dulu aja, yang gampang ya. SSH root at. Nah, saya coba karena saya nggak terus brute force di Windows ini, saya pengen coba login aja, login selama 3 kali dan 3-3-nya akan saya salah-salahin. Seharusnya kalau ini server ada firewallnya, setelah 3 kali salah login, si Windows ini harusnya diblok. Kenapa saya bilang diblok? Karena 3 kali login salah itu udah termasuk ke dalam percobaan brute force, dan seharusnya brute force itu diblok ya oleh firewall. Jadi kita coba salah login 3 kali lah ya. Oke. Ini udah baru yang pertama ya hitungannya kalau di SSH-nya. Ini yang kedua nih, udah percobaan kedua. Ini saya salah-salahin ya. Makanya permission deny terus gara-gara emang saya salah-salahin. Oke, ini saya salah-salahin lagi nih. Percobaan yang ketiga juga masih disalah-salahin. Nah, tapi setelah saya salah berkali-kali, si Windows ini masih tetap bisa mengakses si server ini. Kenapa saya masih bisa bilang begitu? Gara-gara ketika kita jalanin command SSH lagi, kita masih dia masih mintain password ke kita. Kalau kayak gini berarti tandanya kita masih terkoneksi dengan IP-nya si server ini. Seharusnya kalau ada firewallnya setelah 3 kali login salah semua, ini harusnya diblok. Dan kita setelah kita masukin command ini nggak akan muncul nih, malah tulisan nanti connection timeout gara-gara
si server ini udah ngeblok IP-nya si Windows karena terdeteksi ada serangan brute force. Kayak gitu sih paling sih pembuktiannya. Di sini saya nggak tahu di SSH aja ya, di FTP ya kurang lebih juga seperti itu gara-gara belum saya setup apa-apa ya. Jadi sama aja lah. Jadi kalau dites juga 3 kali login tetap dikasih masuk terus. Untuk mempersingkat waktu jadi langsung saya skip aja karena sama ya FTP dan SSH-nya juga. Di sini kita langsung coba setup file to ban aja. Oke, kalau teman-teman udah install file to ban, harusnya teman-teman bisa mengakses direktori etc file to ban. Nah, di sini kita akan bermain-main membuat rules-nya konfigurasi itu di dalam direktori gl.d. Ini adalah direktori yang memang khusus buat bikin ini sih, buat bikin berbagai macam rules dari file to ban. Nah, di sini saya udah nyiapin ya rules untuk nge-protect SSH dan juga nge-protect FTP. Di sini formatnya kurang lebih akan seperti ini ya untuk rules-nya. Teman-teman bisa ikuti aja, ini bisa di copy paste karena sama ya. Dan teman-teman juga saya akan coba jelasin dulu ya biar teman-teman paham juga. Ini saya intinya pengen nge-protect port SSH. Lalu ini enable-nya saya true, jadi ini akan aktif nanti setelah file to ban-nya dinyalakan. Dan ini akan nge-protect port SSH. Ini filternya SSHD, ini emang ngefilter khusus port SSH lah ya. Nanti akan saya kasih tahu lah gimana cara bikin rules-nya, rumus-rumusnya kayak gimana akan saya kasih tahu lagi. Lebih gampang gak dan cepat juga, nanti akan saya kasih lah. Pasti teman-teman mungkin udah pernah tahu kali pakai apa ya. Pokoknya nanti ya pokoknya pakai rules yang sering teman-teman pakai lah ya. Gimana cara bikin rulesan akan saya kasih tahu. Oke, ini ada logpad-nya. Ini buat lokasi lognya, tapi lokasi log ini bisa di custom semua teman-teman aja karena nanti endingnya semuanya akan terkumpul dalam satu log juga sih. Nah, kuncinya di bawah sini, yaitu di max retry dan ban time. Kalau max retry-nya 3 kali, berarti setelah kita 3 kali gagal login, si IP si server ini akan langsung nge-ban si IP yang telah login lebih dari 3 kali dan salah semua. Dan di sini di block atau di ban itu selama 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena 1H. H ini singkatan 1 hour ya. Berarti ini tergantung ininya sih, tergantung dalam bahasa Inggris ini. Kalau H kan hour atau jam, kalau minggu berarti week. Kalau bisa juga di ban selama 1 minggu dengan cara H-nya diganti jadi W. Tapi ya biar gampang kita gak jadi H aja lah. Jadi di ban 1 jam aja, nggak usah lama-lama. Begitupun yang FTP juga sama ya kurang lebih ya penjelasannya, sama persis. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat rules-nya dengan gampang nih? Misal kita pengen nge-protect port lain lah, nge-protect port MySQL dan lain sebagainya. Cuman kita bingung gimana caranya. Caranya gampang. Caranya kita bisa dengan menggunakan ChatGPT ya. Ini ya udah paling mantap lah ya. Di sini kita akan memanfaatkan ChatGPT untuk cyber security. Gimana caranya tuh? Kita ngomong gimana nih? Sintaks lah ya, sintaks ngomong ke ChatGPT-nya. Gini aja. Bisa dalam bahasa Indonesia juga kan ya sekarang ChatGPT. Berikan saya rules file to ban untuk melakukan proteksi port SSH. Nah, biasa saya biar lengkap gini nih. Berikut adalah kriterianya. Oke. Blok IP yang telah login lebih dari 3 kali dan salah semua. Lalu yang kedua gini apa ya kayak nge-ban ya. Dan ban IP yang telah melanggar rules di atas selama 1 jam. Jadi saya minta ChatGPT bikinin saya rules file to ban untuk ngeblok IP yang udah login lebih dari 3 kali dan salah semua. Dan ketika si file to ban ngedeteksi ada IP yang melanggar rules nomor 1 ini, IP tersebut akan diblok selama 1 jam. Nah, dan ban IP yang telah melanggar rules nomor 1 maksudnya ya, rules di atas selama 1 jam. Oke, ini saya coba enter aja biar ChatGPT bikinin ke kita. Nah, oke ya, teman-teman jadi tinggal ikutin aja ya, tinggal copy aja sebenarnya. Gampang banget kan pakai ChatGPT. Caranya bisa kita ikutin aja, kita bisa sudo nano. Sama sebenarnya, kita tinggal bikin di dalam folder gl.d ya.
sesuai yang diinstruksikan ChatGPT, kita bisa tinggal copy aja. Lalu di sini kita tinggal bikin folder sshd.conf ya, kalau berdasarkan info dari ChatGPT. Ini kita tinggal paste aja. Ini kenapa SSHD? Karena kalau di file to ban dia mendeteksi SSH itu namanya SSHD. Sama sebenarnya sih ya. Dan di sini kita ulik lagi rulesnya. Intinya ini enabled dulu di true, dan dia akan nge-protect port SSH dan akan nge-filter SSHD atau SSH juga sama. Dan logpadnya disimpan dalam varlog out.log. Cuman ini nggak perlu kita pikirin sih kalau log sih, karena nanti endingnya semuanya akan terkumpul di dalam satu log, yaitu namanya file to ban.log. Nah, dan di sini itu ada max retry-nya itu 3. Jadi setelah si orang ada IP yang telah melakukan login lebih dari 3 kali dan 3-3-nya salah, itu akan di-ban selama 1 jam. Ini fine time juga kurang lebih ini sih untuk ngedeteksinya sih. Tapi ini fine time nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting itu adalah di max retry-nya dan ban time. Ini fine time cuma untuk pelengkap aja sebenarnya. Kita fokusnya di max retry dan juga ban time-nya aja. Oke, kalau nanti kita tinggal save aja. Dari sini kita bisa lihat ada sshd.conf-nya. Bisa dilihat di sini. Karena target kita pengen nge-protect port FTP juga, kita juga bisa minta lagi aja ke ChatGPT nih untuk nge-protect port FTP. Nah, ini kita akan buat file konfigurasi ftp.conf. Oke, bisa kita lihat. Nah, di sini dia pakai Pro FTPD ya contohnya, tapi ya bisa apa aja sebenarnya sih ya. Kalau port SSH-nya tergantung kita pakai SSH client itu pakai apa. Kalau saya sih pakainya pakai ini deh, pakai apa namanya VSFTPD. Bisa ada lokasi. VSFTPD. Nah, saya pakai VSFTPD ya. Tergantung teman-teman pakai FTP client itu pakai apa ya. Berarti karena saya pakai FTPD, saya main spesifikasinya ke ChatGPT. Kalau saya menggunakan FTP client itu menggunakan VSFTPD. Saya menggunakan FTP client VSFTPD. Jadi saya kasih tahu ke dia biar dia bisa bikin rules yang lebih spesifik khusus VSFTPD. Nah, bener kan? Oke. Jadi ya kita tinggal copy komennya ya. Itu sesuaikan aja. Kalau teman-teman pakai FTP client Pro FTPD ya berarti pakai Pro FTPD. Kalau pakai VSFTPD ya berarti pakai VSFTPD. Itu disesuaikan aja. Dan di sini jelasin juga sama mereka ya. Sama ChatGPT. Maksudnya berarti jumlah maksimum percobaan yang diizinkan sebelum IP diblok. Fine time itu menunjukkan jangka waktu di mana percobaan login dilacak. Jika IP melebihi batas percobaan dalam jangka waktu ini, IP tersebut akan diblokir dalam waktu 1 jam ya. Sama aja sebenarnya sih kurang lebih ya. Atau fine time dihilangin juga nggak apa-apa sebenarnya. Lalu kita juga bisa bikin VSFTPD ini disesuaikan aja ya namanya. Dan di sini tinggal kita copy aja dan kita paste di sini ya. Seperti biasa. Tinggal di save aja dengan Ctrl X, pencet Y, enter. Udah ada 2 ya berarti kita ya. 2 rules yang udah kita bikin. Teman-teman kalau mau setup rules lain juga bisa, silakan aja. Tinggal dispesifikin aja portnya port apa. Misal port apa ya? Enaknya. Port HTTP. Bisa juga dibintain ke dia. Untuk melindungi port HTTP nih. Untuk memprotek DDoS juga ini sebenarnya nih. Nah, bisa juga. Disesuaikan aja sih sebenarnya ya. Kalau mau port apapun. Oke, kita tadi udah berhasil buat ya 2 file konfigurasi itu SSHD dan juga VSFTPD untuk rules file to ban-nya. Sekarang kita tinggal running file to ban-nya aja. Kita runningnya dengan cara service file to ban start. Pasti statusnya itu menjadi berubah. Yang tadi inaktif berubah menjadi aktif running. Oke, kita bisa cek lognya sekarang ya. Saya akan ngecek log dari file to ban. Jadi log itu ya buat catatan server lah ya.
buat ngedetek apa ada IP yang diblok, apa ada IP yang mengakses server kita, dan lain sebagainya. Lokasi itu ada di /var/log/file2ban.log. Nah, bisa dilihat, dan di sini kita udah berhasil running 2 jail ya, atau 2 rules, yaitu SSHD dan VSFTPD. Lalu kita bisa balik ke sini, dan gak usah balik ke sini sih, langsung ke Windows kita nanti mainnya. Nah, ini SSHD dan VSFTPD-nya udah running, dan kita coba tes ya setelah dikasih file2ban. Kita coba buka tab baru aja. Saya akan coba tes mulai dari SSH-nya dulu deh. SSH root. Ini tadi IP-nya berapa saya lupa. Oh, ini kita copy dulu IP-nya si ini ya, si Ubuntu. Tapi pertama saya pengen ngecek dulu nih IP si Windows itu berapa. Oh ya, saya lupa sebentar. IP config, IP VMware, sebentar cek dulu. Nah, ini IP-nya ya. IP-nya dari 1291, nih IP saya, IP Windows. Nanti jadi kalau misalnya ada IP 192, 168, 1291 muncul di sini, berarti ini adalah IP-nya si Windows. Saya akan coba akses connect ke dalam IP-nya si Ubuntu. Oke. Nah, saya melakukan percobaan login dan langsung terdeteksi sama si file2ban ya. Dan di sini saya belum di-ban. Kenapa belum di-ban? Karena saya masih belum melanggar rules, yaitu percobaan maksimal salahnya 3 kali. Coba saya salahin sampai 3 kali. Oke, saya lanjut yang kedua. Retake lagi ya. Oke, mantap, udah berhasil nih berarti ya. Dan di sini masih aman. Oh, langsung di-ban ya sama dia ya. Gara-gara saya udah salah login selama 3 kali nih. Saya login pertama salah, login kedua salah, login ketiga salah, dan langsung di-ban. Dan ini sesuai rules gara-gara emang maksimal percobaannya 3 kali. Coba sekarang saya coba tes login SSH. Tuh, saya nggak dimintain password lagi. Kalau nggak dimintain password, berarti kita udah tidak memiliki akses ke dalam IP-nya si server ini melalui port SSH-nya. Dan nanti kalau ditungguin nanti akan muncul tulisan kayak semacam connection timeout gitu. Kita bisa tunggu aja sampai tulisan itu muncul. Pas udah di-ban ya, ini udah nggak bisa ngakses lagi nih si Windows itu kan. Connection timeout. Kenapa connection timeout? Gara-gara IP kita udah di-ban sama si file2ban ini. Cara biar bisa ngakses lagi ya kita harus di-unban dulu, dibuka ban-nya. Oke, lanjut. Kita bisa coba login lewat FTP-nya nih. Cara login FTP sama sih, kita tinggal FTP aja, masukin IP-nya. Oke, saya masukin password asal lagi seperti biasa. Oke, kedetek nih, saya melakukan percobaan login dari FTP. Saya lakuin cobaan login FTP yang kedua. Oke, gagal lagi. Saya coba lagi yang ketiga, langsung di-ban harusnya. Salah lagi dan langsung di-ban harusnya. Oke, langsung di-ban dan saya udah nggak bisa akses lagi lewat FTP. Cek lagi aja kita. Tuh ya, ini udah nggak muncul apa-apa. Ini kalau ditungguin akan sama kayak tadi, yaitu connection timeout sih endingnya, sama. Ini kalau ditungguin akan connection timeout. Nanti kita akan bisa coba nih, coba nge-unban IP-nya, nge-unban suatu IP. Di sini inti kita udah berhasil lah mencoba melakukan ban IP dan nge-unban IP. Ini tuh kan connection timeout juga. Kita nggak bisa login ke IP server ini. Lalu bagaimana cara kita bisa nge-unban IP-nya? Caranya dengan file2ban client, set terus nama rules-nya. Misalnya kita pengen nge-unban IP yang di SSHD, bisa set SSHD lalu unban IP. Kita copy aja IP-nya. Wait sebentar. Oke. Dan kita udah berhasil nge-unban. Ini kalau nggak kita unban secara manual, dia baru ke-unban 1 jam setelah. Gara-gara ini ban time 3600 detik ya, atau 1 jam. Kalau udah di-unban harusnya kita udah bisa akses SSH lagi.
Coba aja. 168, 129, berapa sih IP saya lupa kan. IP-nya si Ubuntu 136. Nah, kita udah bisa dimintain password lagi. Berarti kita udah berhasil di unban ya. Tapi kalau FTP-nya nggak di unban belum ya? Kita coba cek lagi aja. 168, 129, 136. FTP masih di blok ya. Gara-gara nggak langsung muncul nih ya. FTP-nya nggak langsung minta password. Kita harus unban secara manual dengan VSFTP ini namanya. Oke. Udah saya unban juga FTP-nya. Dan dia udah minta lagi ya. Langsung minta setelah di unban. Oke. Berarti kayak gini sih. Kita udah berhasil melakukan membuat firewall melalui Fail2Ban. Kita udah coba nge-protect port SSH dan port FTP juga. Nah, satu lagi nih. Kalau teman-teman pengen nge-ban secara manual juga bisa. Misal kita pengen nge-ban yang FTP. Tinggal kita ganti aja dari unban IP kita ganti jadi ban IP. Nah, ke-ban lagi kan secara manual. Ganti ban SSH, tinggal ganti aja rulesnya jadi SSHD. Nah, ke-ban juga kan. Kayak gitu sih paling sih caranya ya. Ini adalah yang paling mantap lah menurut saya lah untuk nge-secure port ya Fail2Ban ini. Mau port SSH, FTP, mau port apapun bisa. Dan lognya di sini kelihatan jelas ya. Ada yang nge-ban, unban dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup kayak gini aja sih untuk video kita kali ini yang ngebahas tentang Fail2Ban. Mungkin kalau teman-teman ada request konten lagi, mau yang offensive, mau yang defensive, bisa komen aja di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau memungkinkan akan kita buat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bisa bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua.